bisnis, memahami pelanggan adalah kunci kesuksesan. Oleh karena itu, riset pemasaran memainkan peranan fundamental dalam menyusun strategi bisnis. Berdiri sejak 3 tahun lalu, Truntum berhasil menarik wisatawan dari segmen menengah ke atas dengan pendekatan berbasis data yang sistematis. Setiap hari, jumlah kunjungan dan transaksi tamu dicatat dalam database, kemudian dianalisis setiap bulan. Data ini menjadi landasan utama dalam memahami pola kunjungan, preferensi pelanggan, serta merancang strategi pemasaran yang efektif. Setiap promo atau event dirancang melalui diskusi tim berdasarkan data dan fakta lapangan. Persaingan harga menjadi tantangan utama, namun Truntum mengutamakan pengalaman pelanggan. Truntum Gasblok Borobudur adalah sebuah restoran yang mengusung konsep open space yang terletak di Desa Karangrejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, yang berjarak sekitar 4 km dari kawasan destinasi Candi Borobudur. Restoran ini didesain dengan bangunan yang didominasi oleh material kayu serta ruangan outdoor dan indoor yang tanpa skate. Restoran ini memberikan pengalaman kuliner dengan pemandangan perbukitan menoreh serta hamparan sawah hijau. Restoran ini beroperasional pada hari Senin hingga Jumat pada pukul 8 pagi hingga 9 malam. Kemudian untuk hari Sabtu hingga Minggu beroperasional pada pukul 7 pagi hingga 9 malam. Menu yang ditawarkan di restoran ini memiliki beberapa macam, mulai dari menu lokal maupun internasional seperti pizza, spaghetti, bebek goreng, ayam betutu, sop iga, tengkleng, dan lain sebagainya. Selain itu, ada beberapa menu pilihan minuman yang disajikan seperti kopi, teh, mocktail, jus, es krim, dan lain sebagainya. Selain makanan dan minuman lokal dan internasional, restoran ini juga menyediakan menu khusus untuk anak-anak. Selain sebagai tempat makan, restoran ini juga sering digunakan sebagai acara rapat, catering, dan lain sebagainya, yang dilengkapi dengan fasilitas yang sangat lengkap dengan pemandangan yang sangat menawan. Untuk selanjutnya yaitu metode riset pemasaran yang digunakan oleh Truntum Gasblok. Jadi metode riset yang digunakan oleh tim marketing ini yaitu riset deskriptif dengan melihat pola kunjungan dan juga tren wisatawan. Sedangkan untuk metodenya yaitu analisis data pengunjung dan transaksi, kemudian pengumpulan data pelanggan untuk promosi, serta evaluasi bulanan terhadap tren dan permintaan pasar. Jadi tim marketing dari Truntum ini dia itu rutin mengumpulkan data pengunjung termasuk kontak, terus habis itu bil-bil pelanggan. Nah, hasil dari semua itu kemudian nanti akan dianalisis setiap bulannya untuk mengetahui tren yang sedang ada, terus juga untuk mengetahui permintaan pasar itu untuk kedepannya seperti apa gitu, untuk menentukan keputusan yang akan diambil selanjutnya. Nah, selain itu juga data-data yang diperoleh ini juga dapat digunakan untuk promosi seperti itu. Hasil riset strategi dan pemasaran Truntum Gasblok. Yang pertama yaitu ada target pemasaran. Target pemasaran sendiri yang mereka targetkan yaitu ada wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara, serta ada pembisnis perusahaan yang dimana sales marketingnya tersebut itu melakukan pendekatan ke sebuah perusahaan-perusahaan tertentu untuk mengajak mereka melakukan event atau pertemuan atau meeting di Truntum Gasblok. Strategi pemasaran yang Truntum Gasblok lakukan. Yang pertama yaitu ada promosi melalui event besar yang mereka beri nama yaitu Balkon Jazz yang telah mereka laksanakan pada tahun 2022 dan akan dilakukan kembali pada tahun ini pada bulan Mei dengan mendatangkan tamu artis ternama yaitu si Pamungkas. Strategi selanjutnya yaitu ada kerjasama dengan hotel bintang 3 ke bawah yang dimana Truntum Gasblok sendiri menjadi pemasok makanan dan minuman di hotel tersebut. Dan Truntum Gasblok juga mengajak kerjasama dengan travel agent yang dimana mereka si travel agent tersebut mengajak wisatawan atau tamunya untuk melakukan transit makan atau minum di restoran Truntum Gasblok sendiri. Untuk strategi yang ketiga yaitu ada meningkatkan layanan dan fasilitas ketika high season yang dimana mereka meningkatkan carrying capacity sebuah tempat mereka dan mereka akan membuka kasual terhadap orang-orang
yang ingin membantu mereka dalam melayani tamu-tamu pada saat eksis. Untuk strategi yang keempat yaitu ada kerjasama antara IO atau WO dengan Truntum Gasblok ketika melakukan penyelenggaraan event seperti pernikahan atau event-event lainnya yang berkaitan dengan request dari pelanggan. Terus untuk strategi pemasaran yang terakhir yaitu ada promosi khusus pelanggan tetap atau loyalty, yang dimana ketika ada pelanggan yang telah melakukan pemesanan berkali-kali, itu nanti ada pemberian diskon. Yang terakhir yaitu ada teknik pengambilan keputusan. Yang di Truntum Gasblok sendiri itu ada 2 teknik. Yang pertama yaitu ada penyelenggaraan meeting bersama supervisor, tim marketing, serta dengan kepala F&B, yang dimana biasanya mereka melakukan pembahasan terkait promosi serta penyelenggaraan event berdasarkan data yang telah mereka peroleh di lapangan. Terus selanjutnya yaitu ada teknik evaluasi data pemasaran bulanan, yang dimana mereka biasanya membahas tentang hasil data yang mereka peroleh serta hasil bagaimana mereka kedepannya melakukan strategi pemasaran seperti apa lagi, entah itu ada tentang mengenai pembaruan menu atau dengan pembaruan harga atau dengan pemberian diskon dan lain-lain. Kendala dan solusi yang ada di restoran kedai Truntum Gasblok itu yang pertama, kendala ada persaingan harga dengan restoran lain. Dengan adanya persaingan harga dengan restoran-restoran yang ada di Magelang dan sekitarnya, itu menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi di daerah Borobudur. Lalu ada pembatalan reservasi yang mendadak, itu menjadikan salah satu kendala lain juga di kedai ataupun restoran Truntum Gasblok, karena dengan adanya pembatalan mendadak itu akan merugikan dari pihak si resto. Selanjutnya, cuaca yang buruk dapat mempengaruhi jumlah kunjungan yang ada di kedai ataupun resto Truntum Gasblok di Borobudur, karena jalan menuju ke sana itu didominasi dengan area outdoor. Selanjutnya yaitu ada solusi-solusi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut, yaitu ada menjaga kualitas pelayanan dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan dengan cara Truntum itu menerapkan sistem pelayanan yang sangat ramah dari segi pakaian, pelayanan, dan kualitas penyampaian penawaran. Selanjutnya di kedai Truntum juga menyewakan tenda untuk pengunjung ketika hujan. Tenda yang dimaksud itu semacam kayak khusus area outdoor. Jadi ketika ada yang reservasi di area outdoor, kedai Truntum juga menyediakan tempat-tempat ataupun area yang tertutup oleh teratak seperti itu. Selanjutnya kedai Truntum juga menyediakan camilan-camilan eksklusif bagi tamu yang menunggu ketika di restoran kedai Truntum ini terjadi penumpukan pelanggan. Jadi mereka punya tempat sendiri untuk memberikan tempat menunggu bagi pelanggan yang ingin menikmati ataupun ingin makan di restoran Truntum Gasblok ini. Terakhir, kesimpulan, Truntum Gasblok memiliki strategi pemasaran berbasis riset yang efektif. Mereka itu memiliki website sendiri yang berisi database berupa database yang berisi transaksi penjualan tiap harinya. Kemudian tiap bulan mereka akan menganalisis hasil dari transaksi tersebut untuk digunakan mencari menu atau strategi yang lebih efektif. Kemudian menghadapi tantangan dengan inovasi dan kolaborasi strategis, Truntum Gasblok bekerjasama dengan travel agent, EO atau WO untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau misalnya dari customer ingin mencari sesuatu yang baru. Kemudian potensi untuk berkembang sebagai destinasi kuliner dan bisnis unggulan di Borobudur. Truntum Gasblok sendiri merupakan CSR dari Pertamina. Jadi dengan adanya Pertamina ini mereka bisa berkembang dengan
misalnya modal mereka yang banyak dan lain sebagainya. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi nomor di bawah ini.